Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem pembayaran di bioskop. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama kelompok-kelompok saya Muhammad Faizul Karim, NIM 2305 1204 178. Sebentar. Saya Taufik Di Abdullah sini dengan saya 3 digit NIM terakhir 175. Saya Ahmad Faiz dengan digit NIM terakhir 167. Saya Firly Putri Sandita dengan 3 digit NIM terakhir 169. Oke, di sini saya akan bertugas untuk mendemonstrasikan kodenya. Pada tampilan pertama akan pada layar ini ditunjukkan selamat datang di bioskop. Di sini ini ada 3 menu, yaitu menu untuk pelanggan, admin, atau keluar. Nah, yang pertama kita akan masuk untuk ke menu admin dulu. Di sini pada menu admin disediakan 4 menu, ada tambah film, atur jadwal, riwayat pemesanan, dan kembali. Yang pertama kita coba tambah film. Untuk judul filmnya, yang pertama kita coba Godzilla, genre action, durasi menit kita 100 menit saja, batas usia 18, rating 10, tambah. Maka akan muncul interface film berhasil ditambahkan. Lalu kita coba atur jadwal filmnya. Ini untuk nomor filmnya 1. Kita coba jadwalkan hari Senin pada pukul berapa? 7.00. Maka akan muncul notifikasi Godzilla bisa ditambahkan. Kemudian kita kembali. Lalu kita coba kembali ke menu pelanggan. Pada pelanggan ini akan ditampilkan sebanyak 5 menu, yaitu untuk melihat daftar film yang tersedia, lalu untuk memesan tiket, melihat tiket, membatalkan tiket, dan kembali. Yang pertama kita melihat dulu daftar filmnya ada apa saja. Di sini ada film Godzilla, maka lalu kita kembali, lalu kita akan memesan tiket untuk film Godzilla tersebut. Untuk nomor filmnya ada nomor 1, misalkan nama saya Pak Izun, lalu untuk nomor telepon kita kasih 085. Lanjut. Kita untuk pilih kursinya, misalkan kita pilih 1, 2, lalu untuk kursi VIP 1, maka lalu kita coba lanjut. Maka akan muncul notifikasi pembayaran, kita memilih QRIS, konfirmasi, maka akan muncul notifikasi sukses melakukan pembayaran sebesar 200.000. Lalu kita coba kembali. Misalkan kita pesan tiket kembali, maka misalkan 1, nama saya Karim, misalkan 085, lanjut. Nah, ini untuk kursi yang sudah dipesan tidak bisa dipesan kembali. Ya, untuk Karim kita pesan nomor 3, coba lanjut. Pembayaran melalui e-wallet, konfirmasi pembayaran sebesar 50.000. Lalu untuk menu yang ketiga untuk melihat tiket kita. Nah, untuk tiket kita pembayaran pertama 200.000, lalu untuk tiket kedua 50.000. Lalu untuk membatalkan tiket, misalkan ID pemesanan, misalkan tadi ya, tiket dulu. ID 001. Oke, kita batalkan tiketnya 001. Maka tiket dengan ID 001 berhasil dibatalkan. Lalu kita coba lihat tiket kembali. Lalu kita coba pesan tiket, misalkan untuk nomor film 1, Izun 085. Tuh, kok saya dibatal. Ya, misalkan kita pesan 4, ini. Kira 40.000.
Lalu kita coba untuk, oh ya tadi belum diproses si admin, saya lupa. Kita proses admin, riwayat pemesanan ya ini 20.000, pemesanan 50.000, 50.000. Lalu jika kembali, kita kembali ke menu awal tadi. Tuh, keluar. Ya. Sekian, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh, selanjutnya presentasi kode akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini ada kelas user. Kelas ini mempresentasikan data pelanggan atau pengguna. Yang terdiri atributnya ada nama, nomor telepon. Nah, di sini menggunakan metode tampilkan info user. Ini fungsinya untuk menampilkan informasi pengguna berupa nama dan nomor telepon. Lalu outputnya nanti string berformat seperti nama, nomor, lalu telepon, nomor telepon. Selanjutnya ada kelas film. Kelas ini mempresentasikan sebuah film. Atributnya ada judul film, genre, durasi, batas usia, rating, dan jadwal. Selanjutnya ada kelas kursi. Kelas ini merupakan kelas abstrak yang digunakan untuk mendefinisikan tempat kursi. Atributnya terdiri dari tipe, total kursi, dan kursi yang terpesan. Di sini menggunakan metode hitung harga, fungsinya untuk menghitung harga tiket berdasarkan jumlah kursi yang dipesan. Lalu ada hapus diimplementasikan di kelas turunan. Lalu ada pesan kursi, fungsinya untuk memesan kursi berdasarkan daftar kursi yang dipilih. Parameter, list kursi yang ingin dipesan dan outputnya true atau false. Selanjutnya, generate group sheet layout. Ini untuk membuat layout kursi berdasarkan pengelompokan kursi dalam baris. Parameter sheet group, ini list yang menentukan pengelompokan kursi per baris, contohnya 3, 4, dan 3. Nanti outputnya layout kursi dalam bentuk list string yang mencerminkan posisi kursi yang tersedia dan sudah terpesan. Lalu pada kelas kursi regular, kelas turunan dari kursi untuk kursi regular. Atributnya ada tipe, tetap regular, dan total kursi. Metode yang digunakan, hitung harga untuk menghitung harga tiket untuk kursi regular, lalu parameter, jumlah kursi yang ingin dipesan, output, total harga, jumlah kursi kali 50.000. Lalu kelas kursi VIP, kelas turunan dari kursi untuk kursi VIP. Atributnya ada tipe, tetap VIP, total kursi, tetap 10 kursi. Nah, di sini menggunakan metode hitung harga, fungsinya untuk menghitung harga tiket untuk kursi VIP. Parameter di sini jumlah kursi yang ingin dipesan, outputnya total harga, jumlah kursi kali 100.000. Lalu kelas pemesanan. Nah, kelas ini mempresentasikan sebuah pemesanan tiket, atributnya ada ID pemesanan, lalu film, jumlah regular, jumlah VIP, total harga, user, kursi regular, dan kursi VIP. Di sini menggunakan metode info pemesanan, fungsinya untuk menampilkan informasi pemesanan, ID pemesanan, judul film, jadwal, dan total harga. Outputnya string berformat seperti ID pemesanan, judul film, jadwal, dan total harga. Baik, selanjutnya masuk ke kelas sistem bioskop. Jadi kelas ini mempresentasikan sistem manajemen bioskop yang mencakup pengolahan daftar film, jadwal film, pemesanan tiket, dan kursi. Untuk atributnya sendiri ada films, yaitu daftar film yang tersedia di bioskop. Lalu ada pemesanan list untuk menyimpan daftar semua pemesanan tiket yang sudah dilakukan. Lalu ada kursi per film. Ini dictionary yang menyimpan informasi kursi reguler dan VIP untuk setiap film berdasarkan judulnya. Lalu ada ID pemesanan counter, yaitu generator ID pemesanan otomatis yang digunakan untuk memberikan ID unik untuk setiap pemesanan. Lalu untuk metodenya ada
Tanda tambah film ini fungsinya adalah untuk menambahkan film baru ke daftar films dan inisialisasi kursi reguler dan VIP untuk film tersebut. Untuk parameternya ada film, yaitu objek film yang ditambahkan. Outputnya sendiri adalah pesan konfirmasi bahwa film berhasil ditambahkan. Lalu yang kedua ada atur jadwal, yaitu fungsinya mengatur jadwal tayang untuk film tertentu. Parameternya sendiri ada judul film, yaitu judul film yang akan diatur jadwalnya. Lalu jadwal, yaitu jadwal yang ingin ditetapkan untuk film. Outputnya adalah pesan konfirmasi atau pesan kesalahan jika film tidak ditemukan. Lalu ada lihat riwayat pemesanan, yaitu fungsinya menampilkan daftar semua riwayat pemesanan tiket. Lalu selanjutnya ada lihat tiket dipesan. Nah, ini fungsinya menampilkan daftar tiket yang sudah dipesan. Lalu outputnya informasi pemesanan tiket. Selanjutnya fungsi batalkan pemesanan. Fungsinya adalah membatalkan pemesanan berdasarkan ID pemesanan. Parameternya adalah ID pemesanan, ID unik dari pemesanan yang ingin dibatalkan. Lalu ada lihat daftar film. Nah, ini menampilkan daftar semua film yang tersedia di bioskop beserta detailnya. Lalu ada pesan tiket dengan kursi. Ini parameternya ada film, nama, nomor telepon, selected reguler, dan selected VIP, dan total harga. Jadi prosesnya itu yang pertama membuat objek pemesanan, lalu menambahkan ke daftar pemesanan, lalu memperbarui kursi yang telah dipesan di dictionary. Baik, saya akan jelaskan tentang kelas bioskop app. Jadi, kelas bioskop app dibuat untuk menampilkan GUI program menggunakan Tkinter. Di dalam kelas bioskop app, ada metode create main menu untuk menampilkan menu utama, di mana pengguna bisa memilih untuk masuk sebagai pelanggan atau sebagai admin. Selanjutnya ada metode pelanggan menu. Metode ini untuk menampilkan menu sebagai pelanggan, yang nantinya pelanggan bisa memilih mau melihat daftar film, pesan tiket, lihat tiket yang sudah dipesan, atau membatalkan tiket dan kembali ke menu utama. Kemudian ada metode admin menu. Metode ini untuk menampilkan menu sebagai admin, di mana admin bisa memilih untuk menambah film, mengatur jadwal film, melihat riwayat pesanan, dan kembali ke menu utama. Lalu ada metode clear frame. Metode ini untuk membersihkan frame menu setiap kali berpindah antar menu. Setelah itu, ada metode lihat film. Metode ini digunakan saat melihat daftar film sebagai pelanggan. Selanjutnya ada metode lihat film admin. Metode ini digunakan saat mengatur jadwal film sebagai admin. Kemudian ada metode pesan tiket. Metode ini digunakan saat memesan tiket sebagai pelanggan. Lalu ada metode menampilkan layout kursi. Ini adalah metode lanjutan yang digunakan saat memesan tiket sebagai pelanggan. Setelah itu, ada metode konfirmasi pesanan. Sama seperti sebelumnya, metode ini juga digunakan saat memesan tiket sebagai pelanggan. Selanjutnya ada metode pilih kursi. Atas lagi. Metode ini adalah metode bantuan saat memilih kursi ketika memesan tiket sebagai pelanggan. Kemudian ada metode lihat tiket. Metode ini digunakan untuk melihat tiket yang dipesan pelanggan. Lalu ada metode batalkan tiket. Metode ini digunakan oleh pelanggan untuk membatalkan tiket yang telah dipesan. Setelah itu ada metode tambah film.
Metode ini digunakan untuk menambah daftar film sebagai admin. Selanjutnya ada metode atur jadwal. Metode ini digunakan untuk mengatur jadwal film sebagai admin. Terakhir, ada metode lihat riwayat. Metode ini digunakan untuk melihat riwayat pesanan sebagai admin. Sekian, saya kembalikan ke Faizun. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.